Ada kabar heboh nih dari salah satu bank terbesar di Indonesia yang baru aja bikin pengumuman keuangan super besar. Dan ini penting banget. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya semua ini buat para investor dan juga pasar secara keseluruhan. Oke, jadi ceritanya gini. Tanggal 12 Maret 2026, para petinggi dan pemegang saham BCA kumpul buat acara tahunan mereka, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST. Kelihatannya sih acara rutin biasa ya, tapi ternyata hasil rapat kali ini sama sekali nggak biasa. Dan hasil dari rapat itu adalah keputusan untuk membayarkan angka yang luar biasa ini. 41 triliun rupiah. Angkanya banyak banget nolnya, sampai susah ngebayanginnya kan? Tentu aja, angka segede itu pasti langsung jadi sorotan. Tapi pertanyaan sebenarnya kan, apa sih arti dari semua nol itu buat BCA dan yang lebih penting, buat para investornya? Nah, itulah yang akan kita kupas tuntas sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling utama ya. Angka 41 triliun rupiah ini, itu adalah total dividen tunai yang bakal dibagikan BCA ke para pemegang sahamnya untuk tahun buku 2025. Intinya sih, ini cara perusahaan buat bagi-bagi keuntungan ke para pemiliknya, yaitu ya para investor. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi angka-angkanya. Kita bakal pecah angka jumbo tadi buat lihat ini tuh asalnya dari mana. Dan yang paling penting, gimana perbandingannya sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dihitung per lembar saham, total dividen buat tahun ini tuh Rp336. Nah, jumlah ini dibagi jadi 2 tahap. Ada dividen interim Rp55 yang sebenarnya udah dibagikan bulan Desember 2025 lalu, dan sisanya, dividen final sebesar Rp281 per saham, ini akan segera diterima para investor. Nah, biar kita benar-benar paham seberapa signifikan sih pembayaran ini, kita perlu kenalan sama satu istilah kunci, rasio pembayaran dividen. Gampangnya gini, bayangin aja keuntungan perusahaan itu kayak satu loyang kue utuh. Nah, rasio ini nunjukin seberapa besar potongan kue yang dibagi-bagiin langsung ke para investor. Dan wow, lihat deh grafik ini. Jelas banget kan, rasio pembayaran dividen BCA buat tahun 2025 itu gede banget, 72%. Artinya, dari setiap Rp100 keuntungan yang bank ini hasilkan, Rp72-nya itu langsung balik ke kantong investor. Sisanya baru diinvestasikan lagi ke perusahaan. Nah, yang bikin ini makin menarik adalah, ternyata rasio pembayaran ini lebih tinggi loh dari tahun sebelumnya, yang ada di angka 67,4%. Ini sinyal yang jelas banget soal peningkatan imbal hasil buat para pemegang saham. Jadi, pertanyaannya sekarang, kok bisa BCA royal banget kayak gini? Jawabannya ada di mesin penggerak di balik angka-angka ini, yaitu kinerja keuangan mereka yang solid banget di tahun 2025. Coba dilihat angka pertumbuhannya. Laba bersihnya naik hampir 5% jadi Rp57,5 triliun. Dan yang lebih penting lagi, total kredit yang mereka salurkan, ini kan bisnis utamanya ya, tumbuh lebih dari 7%. Angka-angka ini nunjukin mesin bisnis BCA lagi ngembut. Dan yang kerennya, pertumbuhan ini mereka capai sambil tetap menjaga kesehatan keuangan mereka. Indikator risiko utama seperti loan at risk atau LAR dan non-performing loan (NPL) yang intinya buat ngukur kredit macet, angkanya tetap stabil atau bahkan membaik. Ini tanda manajemen risiko yang bagus. Tapi tunggu dulu. Rapat pemegang saham kemarin itu ternyata nggak cuma ngebahas dividen loh. Ada satu lagi keputusan keuangan besar yang disetujui. Jadi, selain bagi-bagi untung lewat dividen, ada berita heboh apa lagi yang keluar dari pertemuan penting ini? Ternyata, ada cara lain BCA buat ngasih nilai tambah ke investornya. Direksi juga menyetujui rencana buat membeli kembali saham mereka sendiri dengan anggaran yang nggak main-main sampai Rp5 triliun. Pembelian kembali saham atau yang sering disebut buyback itu adalah saat perusahaan pakai uangnya untuk beli lagi sahamnya sendiri dari pasar. Nah, ini tuh sering banget dilihat sebagai tanda kepercayaan diri yang kuat dari manajemen. Intinya, mereka seolah bilang saham kami ini investasi yang bagus, dan dengan mengurangi jumlah saham yang beredar, ini bisa meningkatkan nilai bagi para pemegang saham yang tersisa. Oke, jadi kalau kita gabungin nih, ada dividen yang super besar, ditambah ada rencana buyback yang juga masif. Ini ngasih sinyal apa sih buat investor tentang masa depan BCA? Coba deh perhatikan kutipan langsung ini. Di sini ada sinyal kuat soal potensi pembayaran dividen yang lebih sering di tahun depan, mungkin bisa jadi per kuartal. Ini adalah sinyal kepercayaan diri yang luar biasa dari jajaran direksi terhadap prospek bisnis mereka ke depan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang lebih besar. Dengan gebrakan dari raksasa keuangan sekelas BCA ini, apa jangan-jangan kita lagi melihat sebuah standar baru yang ditetapkan untuk imbal hasil pemegang saham di pasar Indonesia? Itu sesuatu yang pastinya bakal kita pantau bareng-bareng.